Pertama-tama saya bersyukur mengikuti ini kajian ini. Karena kalau tidak saya salah tangkap terhadap ayat ini. Begitu baca, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman yang orang-orang yang di luar kalanganmu yang seagama sebagai teman kerja. Saya kalau tidak tahu latar belakangnya saya tersesat. Kalau saya melihat bahwa ini Quran ini bicara tentang antropologi. Larinya nanti sikap. Jadi dia akan memperbaiki sikap kita. Kita harus bersikap seperti apa? Jadi bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kesempatan kepada kita, masih memberikan taufiknya sehingga kita dimampukan oleh Allah untuk menghadiri majelis ini, majelis yang insyaallah dipenuhi rahmat Allah Subhanahu wa taala ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi perkumpulan kita ini insyaallah dalam keadaan dicurahi kasih sayang Allah sampai nanti insyaallah kita dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga, para sahabat dan para pengikut setianya di akhir zaman insyaallah. Hadirin jamaah majelis taklim al-Abrar rahimahullah. Hari ini kita akan melanjutkan kajian kita untuk memahami pesan-pesan Allah dalam Al-Quran surat Al-Imran yang pada pagi hari ini kita akan membahas mulai ayat 118. Kita baca dulu ayat 118. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitanatan min dunikum la yalunakum khabala waddu ma 'anittum qad badat al-baghdha'u min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar qad bayyana lakum al-ayati in kuntum taqilun. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Pada ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita bahwa yang pertama, bahwa orang-orang yang beriman itu adalah sebaik-baik umat, khairul umat yang dikeluarkan, yang dihasilkan, yang dilahirkan di muka bumi ini dengan syarat amar ma'ruf, nahi munkar, dan tetap untuk selalu beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Dan di luar khairul umat ini, orang-orang yang beriman dan amar ma'ruf nahi munkar ini itu terpecah dua lagi. Sebagian besarnya itu adalah orang-orang yang disebut di sini sebagai fasik, tapi sebagian kecil di antara mereka yang belum beriman dan amar ma'ruf nahi munkar ini ada orang-orang yang sebenarnya orang-orang yang baik, orang-orang yang dia beriman juga dalam keyakinan dia dan terus-menerus bersegera di dalam kebaikan, dan mereka itu orang-orang yang soleh. Cuman belum mendapatkan hidayah iman itu sehingga belum masuk dalam kelompok yang disebut oleh Al-Quran sebagai khairul ummah. Nah, kemudian setelah menjelaskan sebagian yang kecil itu, sebagian kecil orang yang belum beriman, belum khairul ummah tapi orang-orang soleh, kemudian Allah SWT menjelaskan orang-orang yang disebut di ayat sebelumnya itu sebagai golongan fasik. Terus kemudian berikutnya disebut sebagai orang-orang yang kafir, bahwa orang-orang kafir yang kebanyakan itu mencurahkan tenaga, mencurahkan hartanya, mencurahkan pengikut-pengikutnya untuk berusaha mengalahkan kaum orang-orang yang beriman ini karena kepentingan-kepentingan dunia mereka banyak terganggu dengan adanya orang-orang yang beriman ini. Nah, pada konteks ayat yang turunnya ayat 118 ini, turun di Madinah, banyak sahabat Nabi, terutama kaum Ansor, kaum dari suku Aus dan Khazraj, yang sebelum kedatangan Nabi itu sudah banyak berteman, bersahabat dengan orang-orang, terutama orang-orang Yahudi di Madinah,
dengan berniaga dan sebagainya, sudah punya perjanjian dan lain-lain, sehingga memiliki keakraban dengan orang-orang Yahudi Madinah yang pada saat setelah Nabi datang dan kemudian orang Aus dan Khazraj ini didamaikan oleh Nabi, sehingga ada kepentingan orang Yahudi ini yang terganggu dengan adanya kedatangan Nabi dan kemudian didamaikan. Yang tadinya berperang terus Aus dan Khazraj ini, dan dengan perangnya mereka ini, dengan permusuhan antara Aus dan Khazraj ini, orang-orang Yahudi ini diuntungkan. Dia mensuplai senjata, dia bisa menjadi penasehat militer dari masing-masing kelompok ini, sehingga orang Yahudi ini, Yahudi Madinah pada saat itu sangat tidak suka dengan kedatangan atau perubahan itu. Dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabat Muhajirin itu membuat menjadi damai Madinah, dan banyak kepentingan mereka yang terganggu. Nah, kemudian sementara orang-orang sahabat yang sudah beriman, yang kaum Aus dan Khazraj yang sudah beriman ini masih punya latar belakang dia bersahabat dengan orang-orang Yahudi yang kemudian menjadi musuh-musuh Nabi SAW. Nah, di ayat ini Allah SWT menjelaskan memanggil ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Jadi sudah pernah kita jelaskan beberapa kali bedanya alladzina amanu dengan mukmin. Alladzina amanu pokoknya punya iman di dalam hatinya, itu sudah disebut sebagai ya ayyuhalladzina amanu, walaupun belum benar-benar menetap kuat. Kalau menetap kuat itu sudah disebut sebagai mukmin. Sebagaimana saya sering kasih contoh bedanya orang yang bernyanyi dengan penyanyi. Orang yang bernyanyi, semua orang mungkin bisa bernyanyi, tapi tidak semua orang penyanyi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, disapa dengan mesra oleh Allah Subhanahu wa taala. La tattakhidhu bitonatan min dunikum. Janganlah kamu itu menjadikan bitonatan min dunikum. Biton itu dari kata batin. Sama akar katanya dengan batin yang lawannya zohir. Artinya bagian dalam. Kalau bagian luar itu zohir, bagian dalamnya batin. Di sini disebutkan bitonatan, artinya jangan menjadikan orang-orang yang di luar kalangan itu, artinya di luar kalangan orang-orang yang beriman itu, di luar orang yang beriman itu bitonatan. Di sini diartikan teman setia. Maksudnya kamu membuka seluruh rahasia yang dalaman-dalaman kamu itu kamu buka kepada orang-orang yang di luar kelompok kamu, di luar kelompok orang yang beriman itu. Membuka rahasia-rahasia, sehingga di sini disebut teman setia itu, karena kalau dengan teman setia itu biasanya rahasia-rahasia itu dibuka. Ya, makanya di sini ada larangan, janganlah kamu menjadikan sebagai teman setia, teman yang kamu percaya full gitu ya, sehingga kamu buka rahasia-rahasia seluruhnya itu dengan orang-orang yang di luar orang-orang yang beriman. Karena disebutnya ya alladzina amanu, jadi di luar kamu, artinya di luar orang-orang yang alladzina amanu kan gitu ya. Jadi jangan jadikan orang-orang yang bukan belum beriman, tidak beriman itu sebagai teman setia. Nah, apakah ini berlaku umum, berlaku mutlak, atau ada syarat-syaratnya? Nah, ini yang penting. Kadang ada juga yang berpendapat bahwa ini berlaku umum, bahwa kita tidak boleh menjadikan berteman yang akrab dengan orang-orang yang tidak beriman gitu ya. Bahkan kemarin kita bahas mengucapkan salam aja tidak boleh gitu. Nah, ini kalau di ayat ini disebutkan ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu bitonatan min dunikum. Nah, lanjutan ayat ini, la ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya menimpakan kepadamu kesusahan. Jadi ini lanjutan ayat ini itu adalah karakteristik orang yang tidak boleh dijadikan teman setia. Yang pada orang tersebut jangan kita buka rahasia-rahasia kita. Yaitu yang pertama adalah la ya'lunakum khabala. Mereka itu tidak henti-hentinya menimpakan kepadamu. La ya'lunakum, bentuknya fi'il mudhari,
kesusahan. Jadi mereka itu berusaha melimpahkan kesusahan kepadamu terus menerus. Jadi kalau nggak seperti itu berarti boleh. Kemudian yang kedua, karakteristik yang kedua, wadu ma'anitum. Mereka itu mencintai ya. Kita sering mendengar kata mawaddah di dalam suami istri itu kan ada mawaddah warahmah. Mawaddah itu cinta yang menggebu-gebu, sangat mencintai, sangat sehingga seolah-olah tidak ada kekurangan pada orang yang dia cintai. Jadi di sini disebut wadu ma'anitum. Mereka itu sangat senang, sangat suka kalau kamu itu hancur. Ada sesuatu yang kesulitan yang kamu alami, mereka itu sangat suka. Wadu ma'anitum. Syarat kedua adalah karakteristik yang kedua yang tidak boleh dijadikan teman setia itu adalah mereka itu sangat cinta, sangat suka kesusahan kalau kamu ditimpa kesusahan. Nah ini pada konteks zaman Nabi itu Allah sendiri membuka rahasianya, memberitahu bahwa mereka itu orang Yahudi Madinah sebagian besar itu orang-orang yang senang kalau kamu susah. Jadi dikasih tahu. Tapi kalau setelahnya itu kita bisa menimbang-nimbang. Makanya di akhir ayat ini nanti kita akan melihat perintah Allah untuk takkilun, menimbang-nimbang nanti di akhir ayat ini. Kemudian lanjutan ayatnya, qad badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh telah jelas, telah nyata kebencian mereka itu min afwahihim, dari mulut-mulut mereka. Ini juga menarik. Kenapa yang digunakan di sini bukan lisan, tapi afwah, mulut. Ini salah satu juga bukti ilmiah dari Al-Quran. Kita mungkin kita sering mengalami sendiri atau sering melihat orang yang tidak sengaja kelepasan ngomong. Kalau bahasa Jawanya itu kan kepuncut ya ngomong. Nah, sering orang para ahli psikologi itu memaknai orang-orang yang orang bisa kelepasan ngomong itu sebenarnya itu ada di dalam hatinya. Jadi ada yang ada di dalam hatinya itu kadang-kadang keluar dalam bentuk pelepasan omongan itu. Makanya di sini badatil baghdha'u min afwahihim. Sungguh sebenarnya walaupun mereka itu kelihatan baik sama kamu, itu kadang-kadang dia suka kelepasan ngomong sesuatu yang tidak dia inginkan, tidak dia rancang ngomong, tapi keluar yang menunjukkan bahwa dalam hatinya itu, yang isi hatinya itu yang benar itu. Dan di dalam hatinya dan wa fi suduruhum akbar, dan yang tersembunyi di dalam hatinya itu lebih besar lagi. Jadi kebencian yang ada di dalam hatinya itu lebih besar dibanding yang kelepasan ngomong tadi. Jadi Allah SWT menjelaskan di sini bahwa seringkali orang-orang yang orang-orang kafir itu berbaik-baik sama kamu, menampakkan kebaikan sama kamu, padahal di dalam hatinya ada suatu kebencian yang mereka itu ingin kesusahan ditimpakan kepada kamu, dan kebencian itu kadang-kadang keluar tanpa mereka sengaja. Min afwahi, makanya disebut di sini dari mulut-mulut mereka, bukan dari lisan, sehingga tidak terencana. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Kemudian Allah SWT melanjutkan, qad bayyana lakumul ayati in kuntum taqilun. Sungguh telah kami jelaskan, kami terangkan kepadamu tanda-tanda kami, tanda-tanda. Jadi Allah menjelaskan di sini tanda-tanda orang yang jangan kamu jadikan teman setia, jangan kamu buka rahasia kamu, batin kamu itu ke orang-orang yang seperti ini. Dan Allah telah menjelaskan bahwa ini sudah menjelaskan ciri-cirinya. Perbagian dalam ayat ciri-cirinya, in kuntum taqilun, jika engkau memikirkannya. Makanya di sini bukan in kuntum ta'lamun atau in kuntum yang lain, tapi di sini taqilun supaya kamu menimbang-nimbang setiap mau menjadikan seseorang itu menjadi teman setia, menjadi teman yang kamu buka rahasia-rahasia kamu padanya.
kamu timbang-timbang, benar nggak orang ini? Benar nggak orang ini memang baik untuk kamu, bisa menjaga rahasia dan sebagainya. Dan pada saat itu, pada konteks turunnya ayat ini adalah orang-orang Yahudi Madinah yang punya permusuhan, kebencian yang luar biasa kepada Nabi dan para orang-orang beriman. Makanya Allah membuka rahasia-rahasia mereka itu, walaupun kamu sebelumnya bersahabat sama mereka, maka sejak saat ini jangan dekat, jangan terlalu dekat, sehingga membuka rahasia-rahasia kamu kepada mereka. Nanti akan membahayakan kaum beriman secara keseluruhan. Dalam konteks sekarang, mungkin kita bisa lihat bagaimana sebagian negara-negara Islam yang bahkan membuka wilayahnya menjadi pangkalan-pangkalan militer musuh-musuh yang menyerang, menghancurkan saudara-saudara sendiri. Jadi ini salah satu bentuk pengingkaran yang nyata terhadap ayat-ayat ini. Bagaimana sebagian negara-negara Islam itu bahkan membuka pangkalan-pangkalan seperti pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat. Kemarin kita lihat bagaimana Inggris menyerang Lebanon dari pangkalan militernya Yordan dan sebagainya. Nah ini suatu yang kalau sudah pangkalan militer itu artinya sudah menyerahkan, bukan lagi rahasia, artinya sudah bergantung pada orang-orang dari kelompok orang yang beriman. Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 119, di sini disebutkan, antum, begitulah kamu itu begitulah. Kata Allah SWT, antum ulai tuhibbunahum wa la yuhibbunakum. Kamu itu karena seringkali orang yang baik itu polos, karena bersih hatinya, sehingga nggak punya sangka buruk kepada orang lain. Tidak menyangka orang lain itu punya kebencian, punya niat buruk kepada kita. Antum ulai tuhibbunahum, engkau itu mencintai mereka, engkau itu menyukai mereka. Wala yuhibbunahum, tapi mereka tidak menyukai kamu. Jadi cinta yang tidak berbalas. Tuhibbunahum, kamu itu menyukai mereka, kamu suka pada mereka. Kaum Ansor itu menyukai kepada orang-orang Yahudi Madinah pada saat itu. Tapi sebenarnya mereka itu tidak menyukai kamu. Ini Allah memberitahu pada orang beriman. Jadi dibuka rahasianya mereka itu. Waktu minggu nabil kita dibeli, dan kamu itu orang-orang beriman itu beriman kepada seluruh kitab. Baik Al-Quran diimani, Injil diimani, Zabur, Taurat, seluruh kitabnya dari Allah SWT diperintahkan oleh Allah untuk diimani. Waktu minggu nabil kita dibeli. Sementara mereka itu enggak. Mereka kalau orang Yahudi hanya percaya pada Taurat, orang Nasrani hanya percaya pada Injil. Al-Quran dia nggak percaya. Orang Yahudi nggak percaya nggak beriman kepada Al-Quran. Sementara kaum mukmin, kaum beriman kepada seluruh kitab semuanya. Wa idza laqukum qalu amanna. Dan apabila mereka berjumpa denganmu, mereka berkata amanna. Mereka beriman. Kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi wa idza qalu adu alaikum al-anamil minal ghaib. Tapi apabila mereka menyendiri, artinya tidak bersama kamu. Jadi ini permisalannya juga sangat menarik di sini. Wa idza qalu apabila mereka itu berkholwat, menyendiri, tidak bersama kamu, maka adu alaikumul anamil, mereka itu menggigit ujung jari mereka. Jadi orang gigit ujung jari itu kayak gregetan gitu, saking bencinya itu sampai dia itu menggigit ujung jari mereka. Ketika tidak bersama kamu, dia mengatakan kami beriman. Tapi ketika dia sendiri, dia menggigit ujung-ujung jari mereka. Jadi saking bencinya sampai melampiaskan itu pada ujung-ujung jari, digigit ujung jari. Itu karena kebencian yang ada di dalam hati mereka. Nah, kepada mereka orang-orang yang bencinya sama kamu itu luar biasa itu, orang-orang Yahudi ini, pada konteks itu ya, katakan kepada mereka, kul mutu bil ghaibikum,
Katakan pada mereka, matilah kamu dengan kebencian kamu itu. Artinya, kamu mau benci seperti apapun, gak pengaruh, aku tetap akan beriman. Sampai kamu mati, aku tetap akan beriman. Jadi, tidak peduli kamu itu akan benci padaku seperti apa. Di sini kulmu tuh itu. Sampai kamu mati dengan kemarahanmu itu, matilah kamu. Aku tetap akan beriman. Jadi ini perintah Allah kepada orang-orang yang membenci kita. Biarkan mereka benci sampai dia mati. Kita tetap pada keimanan kita. Kemudian qul mutu bi ghairikum innallaha alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah itu sangat alim, sangat mengetahui apa yang ada di dalam hati. Jadi ini juga peringatan kepada orang-orang yang benci itu, yang menampakkan kebaikan, kecintaan, seolah-olah dia itu suka pada orang-orang yang beriman, padahal sebenarnya di dalam hati dia kebencian. Katakan pada mereka, sesungguhnya Allah itu maha tahu apa yang ada di dalam hati seluruhnya. Jadi apapun yang ada di dalam hati mereka itu, siapapun semua manusia, Allah maha mengetahui. Kemudian dijelaskan lagi di ayat 120 ini, menjelaskan lagi orang-orang karakteristik orang yang jadikan mereka itu sebagai teman setia itu. In tamsaskum hasanatun tasukum. Jika kamu itu, di sini diterjemahkan sebagai memperoleh, tapi sebenarnya lebih tepatnya bukan memperoleh. Mas itu menyentuh, jadi sedikit hanya menyentuh. In tamsaskum hasanatun. Jika kamu itu disentuh dengan kebaikan sedikit, mereka susah. Jadi kalau orang benci itu, orang yang dia benci itu dapat kebaikan sedikit aja, disentuh oleh kebaikan, dia susah. Intan saskum hasanatun tasuhum. Kemudian wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Jika kamu tusibkum, dibedakan di tamsaskum, ini tusibkum, bukan disentuh. Jadi wa in tusibkum sayyi'atun, apabila ditimpa kejelekan, keburukan yang besar, maka mereka akan gembira, yafrahu biha. Jadi kalau ditimpa keburukannya cuma sedikit, dia nggak akan gembira. Tapi kalau keburukan, bencana, musibahnya itu besar, baru mereka akan gembira. Wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Nah, kemudian Allah di sini memberikan tuntunan seharusnya bagaimana kepada penyikapi mereka itu. Di sini disebutkan wa in tasbiru wa tattaqu. Apabila kamu itu bersabar dan tattaqu, dan kamu itu benar-benar memegang teguh takwaan, maka la yadurukum kaiduhum syai'an, maka tidak akan ada mudarat yang bisa ditimpakan mereka kepada kamu sedikit pun. Jadi kalau kamu bersabar dan tetap terus bertakwa, maka omongan, kebencian yang dikeluarkan, yang dipegang oleh orang-orang dalam konteks yang lalu itu adalah Yahudi Madinah atau orang-orang kafir yang berusaha membenci kamu, menghancurkan kamu. Apabila kamu bersabar dan tetap bertakwa, maka mereka itu tidak akan menyusahkanmu dengan tipu muslihatnya itu sedikit pun. Innallaha bima ya'maluna muhit. Sesungguhnya Allah itu dengan apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka upayakan untuk menghancurkan kamu, tipu muslihat yang mereka upayakan itu Allah Subhanahu wa taala maha meliputi, maha mengetahui, maha menguasai semuanya itu. Sehingga jangan khawatir, apabila kamu itu tetap bersabar dan tetap bertakwa, maka Allah Subhanahu wa taala akan membantu, akan menolong. Ini sudah dijelaskan, sudah ditunjukkan kepada para orang yang beriman itu di dalam perang Badar misalnya. Walaupun kondisi lemah, tapi Allah Subhanahu wa taala karena mereka bersabar dan tetap bertakwa, maka Allah menurunkan pasukan malaikat, 1000 malaikat untuk membantu mereka. Dan nanti setelah ini, setelah yang ini juga akan dijelaskan tentang perang Uhud dan sebagainya. Tapi syaratnya apa? Sabar, takwa. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurukum kaiduhum syai'an. Jadi itu bagaimana kita menyikapi kepada orang-orang kafir, orang-orang di luar kelompok orang beriman yang memiliki karakteristik tadi, selalu ingin kita susah, selalu ingin senang kalau kita
mengalami musibah dan sedih kalau kita mendapatkan sedikit kebaikan dan sebagainya itu, dan jangan jadikan mereka-mereka itu yang punya karakteristik seperti itu sebagai teman setia yang kamu keluarkan rahasia-rahasia kamu, buka rahasia-rahasia kamu pada mereka. Jadi itu kira-kira ayat 118 sampai 120. Selanjutnya mungkin kita bisa eksplorasi dalam diskusi kita. Saya kira itu Bapak-Bapak, mohon maaf kalau perlu dikoreksi. Dan karena itu saya lemparkan hal ini kepada Bapak-Bapak, terutama apa yang disampaikan Pak Umar, karena Pak Negara begini memang betul. Saya masih ingat Pak Umar pada waktu saya tahun 81 ke Mekah dan itu tugas. Katanya di kita yang menempatkan Amerika, balik kayak jalan-jalan, saya diberi fasilitas oleh negara, 3 bulan di sana dia jalan-jalan. Tidak, mohon maaf, balik bukan di Amerika. Oh gitu ya, oh kayak gitu ya, 81. Nah, itulah satu contoh tadi. Tapi bagaimana kalau dalam situasi sekarang ini antar kita ini Bang ya, bagaimana situasi termasuk di situasi politik kita ya kan? Yang mohon maaf ada yang munafik itu sebetulnya ya, wah memang begitu apa jejak digitalnya sudah ketahuan, diulangi lagi tapi masih tetap apa ya. Oleh karena itu dalam kesempatan pertama saya lemparkan kepada Bapak Ketua DKM. Nah, tadi Pak berpikir tapi berpikir beliau itu. Sekarang Pak ini itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya bersyukur mengikuti kajian ini. Karena kalau tidak saya salah tangkap terhadap ayat ini. Dan begitu baca, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan teman yang orang-orang yang di luar kalanganmu yang seagama sebagai teman kerja. Saya kalau tidak tahu latar belakangnya saya tersesat. Kalau saya baca hitam putih tulisan seolah mengarang. Ternyata ini kan Ashabul itu dengan Yahudi-Yahudi yang memang niatnya juga membunuh Rasul. Tidak situ, jadi mereka itu ada antipati terhadap Rasul dan agama yang dibawanya. Jadi apapun pada waktu itu mereka mencoba menghancurkan Rasulullah. Tapi kalau saya lihat selintas seperti ini sangat-sangat umum. Jadi saya alhamdulillah bahwa saya tidak yang saya kira sebelumnya ada asbab nuzul yang menyebabkan turunnya ayat itu. Karena yang dihadapi yang munafikun ya, Yahudi munafikun. Apapun yang kita lakukan dia akan menghancurkan. Nah, itu yang tadinya asalnya saya melakukan. Ternyata ini tidak seperti itu juga. Malah tadi Pak Umar itu mencatatkan ada salah-salah juga, tidak berlaku untuk semua Yahudi juga. Tapi yang menurut 3 salah tadi ya, yang senang kalau kita susah dan sebagainya. Tapi tidak semua Yahudi juga kan demikian. Dan saya terpikir untuk yang kondisi skala kecil kalau kita tadinya Pak, kalau kita di kantor atau di perusahaan kita kan bagaimanapun perlu orang profesional untuk menjalankan yang pada bidangnya. Kalau orang itu tidak seagama kayak kita mempercayai orang itu melakukan suatu jabatan tugas tapi tidak seagama, ya kan? Jadi ini makanya saya ini pemahaman ini yang saya perlu tambahkan. Jangan sampai dikemplang tidak seagama, tidak. Nah, bagaimana orang itu orang profesional? Kita butuh orang itu ahli keahlian tersebut untuk mengerjakan. Kita mempercayai dia untuk mengerjakan. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana kalau yang kafirnya itu bukan Yahudi mau udah terkenal. Misalnya ada Hindu, ada Buddha, ada Konghucu, mereka tidak. Kalau kita tidak seiman dengan kita, tapi ini kan mereka separah dengan Yahudi itu kelakuannya. Yahudi mau udah dari zaman Nabi aja udah begitu. Nah, apakah kalau yang tidak imannya bukan golongan Yahudi ya, yang terkenal itu sama perlakuannya? Demikian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang diterima bahwa benar itu. Jadi memang kadang-kadang tidak seiman kalau ini orangnya baik sekali. Saya punya teman-teman baik, baik sekali, udah orang pintar. Jadi dia mulai saya kenal mulai dulu sama-sama koperasi. Karena ada di jauh besar di koperasi. Orang pintar sampai jadi dia. Orang ini baik sekali. Bahkan beliau paling waktu misalnya ada pelatihan ya, paling coba harus saya nanti cari kritik, ya kritik. Apa kelemahan saya? Sampai segitunya ya. Dia bicara, dokter itu pelatihan dia dari. Wah, bisa saya kritik mana? Jadi dia ingin terus gitu ya. Itu kan. Nah, ini bagaimana Pak? Nah,
Tapi memang banyak kan kenyataannya diangkat oleh menteri jadi dirjen gitu. Gimana? Ya, ini sangat relevan. Kita hadapi sehari-hari. Kita berhadapi masyarakat yang heterogen. Makanya di sini ayat ini ditutup dengan in kuntum ta'qilun. Kamu harus menimbang-nimbang orang ini dan posisi yang akan kita berikan kepada dia itu posisi yang murni profesional, gitu, atau ada hubungannya dengan keagamaan, gitu, sehingga bisa merugikan kaum muslimin misalnya atau tidak. Gitu. Jadi itu diserahkan kepada kita untuk menimbang-nimbang itu. Ada konteks-konteks yang masuk di dalam sini. Kalau kita lihat contoh-contoh di dalam sejarah, ya, misalnya pernah di zaman Sayyidina Umar bin Khattab, salah satu gubernurnya, kalau nggak salah Abu Musa Al-Asy'ari itu mengangkat seorang Nasrani sebagai sekretarisnya. Ini kekhalifahan Islam. Kemudian hasilnya itu bagus. Kerjanya si sekretarisnya si Abu Musa ini bagus, sehingga dipuji oleh Sayyidina Umar. Wah, ini bagus, ini laporannya bagus. Gitu. Mana yang buat ini? Di luar, karena dia nggak mau masuk masjid karena dia Nasrani. Kamu terus kemudian menyebutkan ayat ini. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang cukup strategis ya untuk dalam konteks itu kan kekhalifahan Islam. Itu yang jangan kita mengambil orang yang di luar orang yang beriman. Tapi dalam konteks yang lain, itu dalam Sayyidina Umar dan Utsman sampai apalagi kekhalifahan setelah itu banyak sekali nih profesional-profesional yang di-hire untuk mengerjakan sesuatu keahlian yang memang kompetensinya mereka seperti itu. Bahkan tidak jarang justru, jadi ini sebenarnya berlaku umum ya. Tidak jarang orang yang diangkat pada posisi tertentu dia Muslim, tapi justru lebih berbahaya dibanding jadi musuh dalam selimut. Gitu. Nah, itu banyak sekali terjadi di zaman di berbagai kekhalifahan itu seringkali jadi orang Muslim, tapi justru membocorkan itu ke musuhnya karena ada kedengkian tadi, karena nggak suka sama khalifahnya, sama pemimpinnya, dia bekerja sama dengan musuh untuk menghancurkan itu. Jadi sebenarnya ini berlaku umum, baik bisa pada orang yang beriman atau yang kelihatannya tidak beriman. Saya ingat tadi Pak Arif cerita teman-teman di dulu itu polsek Kacamani itu ada masjid ketika polseknya orang Hindu. Ketika kapolseknya Muslim itu bertahun-tahun nggak ada. Jadi ketika kapolseknya Hindu, kemudian dia berpikir ini orang ini ketika waktu sholat ada kemana ini sholatnya di mana? Kemudian dia berpikir membuat satu musola atau masjid di sini. Jadi belum tentu orang Muslim itu akan dalam konteks profesionalitas itu lebih baik dibanding yang lain. Tapi dalam konteks yang jadi kita diminta untuk menimbang-nimbang karena kita memiliki akal untuk menimbang-nimbang apakah ini akan menimbulkan manfaat atau mudaratnya yang lebih besar dan sebagainya. Jadi tidak secara mutlak tidak non Muslim maka tidak bisa atau Muslim maka bisa. Jadi perlu ditimbang-timbang dengan masa pada setiap situasi yang berbeda. Itu mungkin. Terima kasih Pak Umar. Jadi kalau kita memang membaca sepotong ayat ini memang berbahaya sekali ayat satunya, apalagi penafsirannya. Oleh karena itu pada hakikatnya kita ingin karena manusia itu diberi akal sehat, tidak sebelum albab ya, akal sehat untuk menimbang-nimbang. Hanya bilang ayat ini Allah memperingatkan hati-hati. Satu, hati-hati lebih berteman. Kedua, harus sabar dan tawakal jika kita tetap menimbang-nimbang. Saya kira itu mungkin yang perlu. Memang Allah menegaskan bahwa Allah tidak menjadikan kita satu umat. Artinya Allah memang menghendaki adanya perbedaan itu. Jadi adalah sesuatu yang mustahil atau melawan sunatullah
Kalau kita mau semuanya sama, semuanya sama. Kemudian itu yang pertama. Jika dengan adanya perbedaan itu, yang Allah inginkan adalah fasabul khairat, berlomba dan kebaikan dengan perbedaan itu. Ya, silakan mau tata cara berbeda, asalkan masing-masing punya dasar yang kuat, yang kuat, yang bisa kuat. Silakan lakukan itu yang diyakini masing-masing. Kemudian berlomba dalam kebaikan, bukan saling menghancurkan, bukan saling membenci seperti yang orang yang di tahun ini. Jangan ketika orang yang di luar kelompok dia mengalami kesulitan dia senang dan mengalami sedikit kebaikan aja dia susah. Itu orang yang nggak benar, yang jangan jadi teman. Tapi ketika berbeda tapi mereka itu saling baik, saling mencintai, maka nggak apa-apa kita berteman dengan siapapun, sama syarat-syarat itu dipenuhi. Kemudian yang ketiga ya, saya kira yang dibolehkan itu jauh lebih banyak dibanding yang dilarang. Kita banyak sekali yang dibolehkan, ini boleh makan itu, nggak boleh kecuali satu, tidak pernah. Misalnya boleh, tapi kecuali ini. Jadi sebenarnya Allah itu tidak menghendaki kesulitan, Allah menghendaki kemudahan. Dalam prinsip agama ini juga Allah lagi usrah, yusra. Allah itu ingin kamu itu kemudahan, bukan kesulitan. Nah, dengan prinsip-prinsip seperti itulah kemudian para ahli fikih kemudian membolehkan seperti tadi ketika kita misalkan di dalam kondisi normal berpegang pada mazhab ini misalnya yang bersentuhan dengan istri itu atau dengan orang yang bukan mahramnya batal gitu kan harus wudu lagi. Tapi dalam kondisi darurat atau kondisi yang kalau misalkan kita di Makkah gitu ya memegang pendapat Imam Syafi'i itu maka akan kesulitan sekali gitu. Kan berkali-kali bolak-balik harus menunggu untuk sebagainya. Maka diperbolehkan misalnya para ulama memberikan pendapat boleh pada saat itu dalam konteks itu berpindah kepada konteks yang lain karena Allah tidak menghendaki kesulitan. Juga pada konteks yang lain selama itu diperbolehkan, artinya diperbolehkan itu ada dalilnya, ada dasarnya. Itu kan juga ketika misalkan mazhab yang membolehkan tidak batal wudu itu juga kan ada dasarnya juga. Selama ada itu maka kita boleh berpindah pada kondisi-kondisi tertentu pada yang lain. Asli nggak boleh itu yang cari enaknya aja gitu ya. Pas ini warna ini itu yang nggak boleh. Terima kasih Bapak. Saya bilang Pak Aris, kalau Pak Aris tidak selesai diskusi. Mohon Pak Aris. Baik. Terima kasih. Kalau saya mencermati ini kan ayat ini kan berkait dengan yang ayat-ayat sebelumnya ya. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa Al-Quran itu memang luar biasa. Kita lihat pembahasannya. Dan tadi Pak Wawan menyampaikan, kalau saya pas membaca ini, artinya sepenggal itu bisa salah saya. Jadi saya melihat bahwa ini Quran ini bicara tentang antropologi. Larinya nanti sikap. Jadi dia akan memperbaiki sikap kita. Kita harus bersikap seperti apa. Jadi bukan masalah Israel sama Islam, bukan seperti itu. Antropologi. Artinya apa? Apakah orang Yahudi itu gak ada yang baik? Ada juga yang baik. Nah, kan. Tapi kan berbagai macam karakter itu kan dimunculkan di situ. Di Islam juga gak semua orang Islam itu baik juga. Tapi kalau bicara Islam dan Yahudinya, kita kan sudah konklusi kira-kira gitu ya. Oh yang sempurna ya ajarannya Islam, udah. Karena apa? Yang kitab sucinya jangan ngomong gitu. Yang kitab suci satunya kan enggak gitu. Adapun dua-duanya mengajarkan yang baik, iya baik gitu. Tapi yang itu tuh nggak ngomong bahwa ini sempurna, ini tidak ada keraguan, nggak ngomong kayak gitu. Tapi yang ini di awal langsung tidak ada keraguan. Luar biasa ini. Ini kitab suci itu mendeklar. Setelah itu ditutupnya ini sempurna. Luar biasa ini kan. Yang lainnya tidak. Nah, adapun di dalamnya siapa pemeluknya, itu ada yang baik, yang buruk, itulah sebuah kenyataan. Nah, ini di ayat ini agama kita itu pengen menata gitu. Bagaimana kita itu bersikap. Adapun pasti ada orang yang baik, ada yang buruk, ada yang orang yang dengki, itu kan sebuah perjalanan dan itu terjadi sebuah akumulasi. Contohnya gini, itu tadi disebutkan. Mereka itu kalau kita mendapatkan keuntungan yang sedikit saja, dia tuh tambahin.
apalagi dapat keuntungan banyak, tambah sakit hati dia. Gitu. Nah itu kan menunjukkan bahwa itu loh gambaran sikap hati kita ya. Misalnya gini, saya sudah terlanjur, tadinya saya hanya agak kurang suka sama Dahlan, agak kurang suka. Nah, kekurang sukaan saya pasti ada latar belakangnya. Mungkin bisa latar belakang pengaruh misalnya. Ini orang ini kalau dibiarkan bisa pengaruh saya berkurang lari ke sana. Yang kecil itu akhirnya saya agak kurang suka sama Dahlan. Kalau itu saya tidak segera sadar, kan penyakit hati halus ini. Itu nanti gitu. Begitu dia ini, saya udah serik kalau orang Jawa, sakit hati. Apalagi dia dapat kebaikan, dipuji sama Pak Gugui, tambah serik lagi saya itu. Nah itu kalau saya biarkan, itu saya ikut sebuah permainan yang di situ saya dibawa sama sikap saya tadi itu. Oh, saya menjadi semakin ikut permainannya dia. Padahal dia juga nggak tahu. Pokoknya tiap hari kayak gitu ya kayak gitu. Gini. Kenapa saya sakit hati? Gini. Artinya apa? Ini secara sikap itu kan, wah sudah. Makanya kalau di situ disampaikan, kalau kamu bersabar, cirinya orang bersabar itu gini. Yakin. Artinya Pak Dahlan bersabar, gitu kan ya. Saya semakin sakit hati, gitu. Saya semakin sakit hati pun Pak Dahlan nggak gubris gitu kan. Nggak ikut permainan saya, artinya yang seperti itu saya menjadi semakin sengsara lagi. Pak Dahlan ya nggak pengaruh lah. Apa mau? Ya udahlah itu kan urusanmu bukan urusanku gitu kan. Nah kita sering terjebak ke dalam hal-hal yang seperti itu. Artinya gini, kita terjebak permainan orang yang berbuat salah, kita yang sakit, yang berbuat salah dia kok. Ya harusnya kan kalau ada hubungan interrelasi kayak gitu, kita itu kalau kita pas benerin, itu kita harus jernih. Kalau masalah itu kan urusannya dia. Saya enggak, ya sudah biarin aja nggak apa-apa. Justru harusnya kita balik. Kasihan. Nanti jangan-jangan semakin saya dapat banyak, dia semakin sakit hati. Kan semakin kasihan gitu. Ada orang yang seperti itu. Tapi kita kadang mengambil sikap nggak seperti itu. Oh, saya ini kok malah kamu yang sakit hati. Kita ikut marah nih. Itu artinya kita akan mengikuti permainan dia. Itu ya. Nah, tadi disampaikan sama Pak bahwa di setiap manusia itu kan berbeda. Bahkan orang kembar pun berbeda. Dan setiap manusia itu unik diciptakan. Dia luar biasa. Tidak ada yang sama dengannya. Pasti dia unik gitu kan. Nah, itu wujud daripada itulah kehebatan Tuhan. Nah, dan oleh Tuhan, oleh Allah itu ada satu hukum yang melingkupi. Kan ada satu unsur yang namanya hukum tadi ya. Sunatullah hukum itu salah satu unsur. Nah, saya ambil contoh. Hukum tentang tarik menarik. Yang saya mikir itu saling menarik. Nah tadi kalau saya mulai tidak menyukai Pak Dahlan, awas loh, sikapmu yang tidak menyukai tadi, itu akan menarik hal-hal yang menuju ke arah itu. Yang pokoknya yang nggak suka gitu. Menarik orang, menarik keberuntungan, menarik itu semuanya bermuara ke arah sikap saya terhadap satu hal itu tadi. Itu menarik. Makanya kenapa orang ini dari latar belakang juga kayak ini, tahu-tahu kok bisa seolah-olah mendapatkan banyak keberuntungan. Mungkin karena dia tadi itu mengakselerasi pikiran yang positif tadi itu. Jadi semua hal yang berkaitan dengan yang positif tadi seolah-olah datang semua. Ada orang-orang yang datang tetap memberikan hal yang positif. Sampai kejadian-kejadian yang tidak bagus. Misalnya ada suatu hal yang tidak bagus, kita masuk ke situ. Yang tidak bagus itu mikir, muncullah hal yang bagus. Jadi itu kita bisa bayangkan. Rasulullah lahir, itu dunia Arab itu buruk, jelek. Kenapa yang jelek itu lama-lama? Loh kok nyinggir? Yang bagus-bagus mulai masuk gitu kan. Sampai lingkaran-lingkaran itu lama-lama yang bagus gitu. Itulah magnetnya manusia. Ini terjadi kepada siapapun. Jadi setiap manusia, makanya gini, hidup saya itu kendali utamanya di sana. Agama itu bingkai, guideline yang diberikan oleh Allah. Nah, kita pakai itu apa enggak? Kadang kita ngakunya Islam, tapi juga enggak kita pakai semua. Guideline itu enggak kita pakai semua. Seperti tadi, saya menyampaikan Pak Haji tadi itu bisa mengeluarkan statement. Kok larangannya kok banyak sekali. Terus ini, Pak Haji harusnya masuk ke dalam diri sendiri.
bagus. Kenapa saya yang tangkap? Yang buruknya banyak, kesulitannya lebih banyak. Nah itu menunjukkan bahwa berarti saya posisi saya itu. Artinya apa? Sesuatu yang buruk itu gampang saya serap. Tapi yang baik agak susah. Berarti apa? Kalau seperti itu, agama kita mengajarkan kamu perbaiki dulu di dalam diri kamu. Makanya sebelum ibadah, setelah kita punya kepercayaan, kita yakinlah sebelum ibadah kita harus punya niat. Nah setelah punya niat itu, kita harus membersihkan diri. Artinya apa? Ya tadi itu. Ini ada 5, yang baik 4, yang jelek 1. Kenapa 1 yang masuk gitu kan? Yang 4 1 pun belum ada yang nyembuh. Jangan-jangan magnet saya itu magnet negatif, sehingga yang negatif yang saya tarik gitu. Nah, ini hati-hati dan sering kita harus introspeksi diri. Kesalahan kita juga, kita lebih sering memikirkan keluar daripada diri kita sendiri. Diri kita sendiri yang pernah kita benahi, kita malah nunjukin kejelekan-kejelekan orang itu. Orang kejelekan-kejelekan itu kan seolah kamu itu jelek. Jadi sebenarnya kalau kita sadar, kenapa yang saya lihat si A itu kejelekannya? Bukanlah dia kebaikannya banyak. Kenapa nggak ada di mata saya? Berarti apa? Kita yang harus memperbaiki. Jadi itu yang saya tangkap. Jadi dan ini nanti ya kok setiap kali kita mengupas Al-Quran itu luar biasa ya. Jadi setelah kita pilih itu, ini menyangkut masalah itu gitu kan. Ya sehingga tadi itu kita nggak boleh. Saya juga tidak terlalu percaya gitu kan ya. Kalau orang bagus itu karena Islam misalnya. Yang benar itu dia bagus karena dia mengamalkan Islamnya itu tadi. Buktinya ini Islam yang katanya agama sempurna sama Hindu yang tidak terlalu sempurna. Orang per orangnya kok bagusan yang Hindu ya. Akhlaknya bagusan yang Hindu. Ya jangan-jangan dia nggak sempurna, tapi dia kan 80% mengamalkan ajaran. Lah kita Islam agamanya sempurna 100, tapi yang kita pakai itu 30%. Ya pasti kalah sama yang 80%-nya Hindu gitu kan ya. Padahal kalau sama-sama 80%, ya lebih unggulan inilah kira-kira seperti karena apa? Karena ini sempurna gitu kan. Ya, jadi saya kira itu sehingga kita kalau kita mau menghakimi Israel sama Palestina saja. Kalau kita nggak jernih, wah itu kita luar biasa. Bantu juga enggak, ini juga enggak, tapi ngecamin Israel terus gitu kan. Tanpa tahu latar belakangnya. Jadi artinya apa? Kita salah mengetikatkan. Jadi kita salah mengetikatkan. Padahal itu masalahnya masalah kemanusiaan itu gitu kan. Itu juga tidak mesti harus Israel yang gempur Palestina ini. Kalaupun tentu Arab Saudi ya kita harus kencang Arab Saudinya gitu. Nah sekarang kan enggak, karena kita Muslim itu Israel, ini Palestina. Nah tadi itu ini kan saudara lo iya. Nah itu kan banyak terjadi kan. Kadang kita tidak jernihnya seperti itu. Sehingga walaupun tindakan kita itu sudah benar, belum tentu sikap kita itu sebenarnya lurus benar. Jadi, kenapa kita benci Israel? Kalau jawabannya bukan dia genosida, betul gitu kan? Kira-kira betul lah ini. Kenapa kamu benci Israel? Karena ini Yahudi, ini Muslim. Wah itu lah. Kalau seperti itu gitu kan ya. Karena apa? Karena bisa salah. Kalau itu aktornya berubah bisa salah. Terima kasih. Terima kasih Pak Aisyah. Saya setuju dengan Pak itu. Jadi bagaimana kita harus bersikap gitu ya. Jadi betul-betul melakukan kajian. Terus yang paling saya poin itu, saya ingat namanya Gus Dur. PGB, emangnya buat PGB gitu ya. Jadi tidak sampai kita memikirkan orang lain begini, jadi kita kasih sendiri kan. Nama orang lain begini, untuk mobil baru, kita kalau ini mengingat diri sendiri saya kira itu ya. Urusannya enggak. Ya paling sedikit saja. Begitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini secara umum ini yang saya sampaikan. Yang pertama bahwa Al-Quran ini merupakan mukjizat yang tentunya firman Allah yang bisa saja dari segi tekstualnya ini terjadi di masa lalu zaman Rasulullah, tetapi ini sebagaimana tadi disampaikan bisa juga terjadi di masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua bahwa manusia itu ya kita tidak mengetahui apa yang ada dalam hati seseorang, sedangkan Allah Maha mengetahui. Kita tidak tahu apakah dia yang ada di depan kita, orang tersebut memang benar-benar tulus dalam melakukannya, tatkala diberikan kepercayaan, ataupun sebaliknya. Atau bisa saja bukan karena masalah perbedaan dari segi agamanya, tetapi dia bisa saja dari orang Muslim sendiri yang memang ternyata dia tidak tulus di dalam hatinya. Dan yang ketiganya bahwa di dalam
Al-Quran ini tentu banyak sekali yang setiap ayat banyak sekali yang menafsirkan, sehingga bagaimana latar belakang orang yang menafsirkan tersebut, dan tentunya kita pun bagaimana dari berbagai pengetahuan latar belakang yang akhirnya bahwa Al-Quran ini benar-benar suatu mukjizat yang bukan hanya berlaku pada saat tertentu, tetapi juga ini bisa berlaku untuk kita semuanya. Sehingga tadi disampaikan bahwa setiap ayat-ayat itu Allah selalu menyesuaikan dalam firman-Nya tersebut. Kalau di dalam ayat tadi yang 118, bagaimana kita selalu berpikir, kalau ada yang ayat berikutnya, bagaimana kita untuk bisa selalu sabar dan bertakwa gitu ya. Artinya dalam setiap ayat tentu ada pesan-pesan yang kaitan dalam ayat tersebut di akhir ayat tersebut. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sebagai penutup ada satu hadis Nabi yang sangat terkait dengan ini, bahwa seseorang itu agama seseorang itu ditentukan oleh agama temannya. Jadi atau dulu ala dini khalili, sehingga pintar-pintarlah memilih teman. Jadi Nabi juga memberikan kesan di sini, ya lagi namanya ada itu datang itu jangan jadi teman setia orang-orang yang di luar, artinya orang-orang yang tidak baik, karena pasti akan pengaruh kita. Sehingga pintar-pintarlah kita memilih teman, termasuk juga ke anak-anak kita. Itu aja mungkin kurang lebihnya, mohon maaf. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini kita dapatkan mutiara-mutiara yang benar dari Allah, yang salahnya kepada saya pribadi.